Jadi sekjen di Nasdem itu paling enak, cuma pasang kuping aja. Dari pagi sampai malam itu tamu berkisar sekitar 20-an. 20-an. Dan Jadi semua diterima? semua diterima, Tanpa janjian? Tidak ada buku tamu tanpa janjian. Siapa yang datang duluan itu yang benar. Iya, kita harus move on. Bangsa ini harus ada yang urus, bangsa ini harus ada yang kelola. Emang kalau kita nangis berguling-guling tiap hari, hasil pemilu bisa berubah. Emang kalau kita teriak-teriak marah-marah, hasil MK bisa berubah. Yang penting permainan itu terbuka buat semua orang, semua warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria undang-undang. Menurut saya begitu. Tapi kan sebelum maju kemudian peraturannya diubah dulu kan lewat uji materi. Itu kan bukan yang pertama. Kan banyak. Kan 7 tahun yang lalu saya datang, DPRD-nya begitu idealis. Kita bikin perda, Bang. Nggak boleh di sini Indomaret. Mati pedagang kecil sekarang macam. Sekarang di dalam kotanya itu ada 87 Indomaret dan Alfamart berhadapan-hadapan. Saya mesti sebut ini. Kita nggak anti terhadap orang kaya. Tapi ini kan keterlaluan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya berada di kantor Partai Nasdem di lantai 19. Saya akan mengajak ngobrol, mengajak bicara orang nomor 1 atau lingkaran dalam dari Bang Surya Paloh. Tentunya dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Bang Hermawi, sehat? Sehat, aman. Kelihatannya Anda stres ya? Enggak juga. Enggak juga. Kita menikmati aja. Menikmati hidup ya. Saya mau tanya dulu, ini ada foto-foto ya. Ini foto patung ya, bukan foto. Patung siapa itu? Patung yang sebelah sini itu Raden Saleh. Oke. Saya mengagumi beberapa lukisannya. Yang dekat kamar mandi sana itu patung I.J. Kasimo. Oh, J. Kasimo, tokoh pahlawan Katolik nasional. Saya belajar pertama kali politik setelah membaca bukunya Kasimo Hidup dan Perjuangannya. Oke, jadi I.J. Kasimo, I.J. Kasimo itu pahlawan, Ignatius Joseph Kasimo, pahlawan nasional. Di kita PMKRI dia dianggap sebagai bapak politik orang Katolik Indonesia itu ya Kasimo. Gitu. Kasimo. Oke, ini ruang sekjen begitu luas Bang sebetulnya Bang. Ini yang bertamu tiap hari ada tamu ya? Iya, jadi tiap hari yang jelas di situ pasti ada rapat. Oke. Kalau tamu kita tidak terbatas. Sejak saya jadi sekjen, tidak ada buku tamu. Orang tidak ditanya dari mana, tidak ditanya mau apa, sudah janji atau belum. Semua tamu, karena Pak Surya bilang gedung ini didedikasikan untuk rakyat. Jadi semua tamu kita terima, termasuk ya hanya mau berfoto, mau cerita kehebatan dia belum tentu benar, kita dengar aja. Jadi sekjen di Nasdem itu paling enak, cuma pasang kuping aja. Dari pagi sampai malam itu tamu berkisar sekitar 20-an. 20-an. Dan jadi, semua diterima? Semua diterima. Tanpa janjian? Tidak ada buku tamu tanpa janjian. Siapa yang datang duluan itu yang benar? Iya, pasti. Ini kalau orang demo tiba-tiba gimana? Kalau orang demo tuh ada bidangnya sendiri. Ya, kan? Kalau demo tuh kan bukan bertamu. Bukan bertamu. Oke Bang, saya mau tanya nih. Bang Hermawi, jadi kenapa sih banyak orang mengatakan politik itu kotor ya? Tapi Anda masuk ke politik. Jadi gini. Mesti baca referensi yang berbeda. Sabam Sirait yang saya kenal juga masa mudanya sedikit dari cerita beberapa senior sampai akhir hayatnya meninggal sebagai seorang politisi besar, dia menulis buku Politik Itu Suci. Dia menulis buku Politik Itu Suci. Nah, saya belajar politik itu melalui organisasi mahasiswa, kenal beberapa teman. Politik itu seperti apa ya? Saya kenal seorang pelukis, lukisannya nggak pernah laku, hidupnya secara ekonomi pas-pasan, tapi dia terus melukis. Saya bilang ini dijual. Kalau ada yang beli saya jual, tapi saya bukan penjual lukisan. Oke. Jadi politik itu bisa juga seperti candu, menarik, karena di politik itu seluruh dinamika kehidupan menyentuh hati kita, dan politik menurut saya adalah pergaulan tanpa batas. Pergaulan tanpa batas dalam arti kalau kita menyenangi politik, kita bisa bergaul dengan siapa saja, kita bisa berteman dengan siapa saja,
kita bisa berinteraksi dengan siapa saja. Jadi politik bagi saya adalah seni tentang segala kemungkinan. Banyak sekali hal-hal yang kasat mata ini nggak mungkin. Setelah kita coba, ternyata ketemu. Jadi politik itu semua orang menurut saya pasti berinteraksi dengan politik. Tapi masalahnya adalah politik itu suci atau politik itu kotor sebetulnya. Tergantung cara kita mengamatinya. Kalau yang saya baca dalam buku Pak Sabam Sirait, politik itu suci karena tujuannya kesejahteraan rakyat. Oke. Kalau baca buku lain? Ya, kalau politik itu kotor kan dalam perspektif praktis masyarakat. Hari ini dukung si ini, besok dukung si itu. Padahal politik tidak sesederhana itu. Ada beberapa keputusan politik yang saya tahu diambil oleh orang-orang tertentu hanya demi apa? Demi kepentingan yang lebih besar. Saya percaya dengan terminologi demi kepentingan yang lebih besar. Terutama setelah dalam pengalaman hidup, dari masa kecil saya hidup berpindah-pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Saya percaya bahwa dalam masyarakat yang plural seperti kita, dalam masyarakat yang majemuk seperti kita, mengelola politik itu tidak bisa menang-menangan. Mengelola politik itu dikelola secara bersama-sama, semua kepentingan harus diopeni. Yang besar jangan minta terlalu besar supaya yang kecil kebagian, yang kecil jangan minta terlalu besar supaya yang besar tidak terganggu porsinya. Kira-kira begitu pemahaman saya tentang politik. Pernah berpindah-pindah ya, dari daerah kelahiran juga pernah berpindah-pindah, di partai politik juga pernah berpindah. Pernah di PDI ya dulu, kemudian berpindah ke PKB ya, dan kemudian sekarang di Nasdem. 3 partai itu meskipun PDI kemudian berubah jadi PDIP dan PKB, menurut refleksi dari Bang Hermawi seperti apa bedanya? Jadi pertama kalau di PDI itu saya mulai belajar berpolitik, saya membantu membuat pidato almarhum Sekjen PDI Niko Daryanto, kebetulan senior. Saya tertarik dengan beberapa figur yang betul-betul dalam pemahaman saya mereka ini nasionalisme yang sudah tidak ada batas. Orang seperti masih hidup, orang seperti Fatimah Ahmad, orang seperti almarhum Budi Harjono, Suryadi. Karena saya dekat dengan Pak Surya, jadi saya ada waktu berinteraksi dengan mereka. Kalau PKB mungkin pengalaman berpolitik yang paling banyak saya timba itu dari Gus Dur. 8 tahun ikut Gus Dur, sampai akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali harus meninggalkan karena Gus Dur juga ditinggalkan oleh idealismenya, ditinggalkan oleh rumahnya, walaupun di situ teman-teman semua, tetapi nggak ada pilihan waktu itu. Ada beberapa yang datang di rumah bilang, Bung Taslim sudah sama-sama kita, Bung Taslim simbol pluralisme, nggak usah keluar. Saya bilang nggak bisa. Kalau saya gereja bisa ditabokin orang saya kalau berkelahi sama Gus Dur ya kan. Nah, kemudian saya istirahat beberapa tahun sampai akhirnya Elman Saragih, mantan Pemret Metro TV, memberi saya 5 video. Kau cocok di sini, kau cocok di Nasdem, kau nonton ini dulu. Saya nonton, salah satu yang saya tonton itu adalah pidato Pak Surya Paloh di kampus saya, di USU. Saya datang ke sini diterima oleh 2 senior di alumni Cipayung, Enggarti Astolukito dan almarhum Ferry Muslim Baldan. Saya diterima dengan begitu welcome. Kemudian setelah saya coba, intinya sampai sekarang saya nggak sempat menyesal untuk masuk Nasdem. Nggak pernah menyesal. Ya, di sini betul-betul kumpulan para aktivis dan kita didengar, kita equal, dan kita bisa berdebat. Saya hampir tiap minggu berdebat dengan Pak Surya Paloh, terutama kalau bisa didebat ya. Bisa didebat, apalagi tapi kalau Bang Surya selalu menang. Itu kan ketentuan pasal 2-nya pimpinan ya kan. Tapi maksud saya suasana kebatinan itu memang menyenangkan karena sebahagian besar, tidak seluruhnya, sebahagian besar orang-orang yang menggerakkan roda Nasdem ini berasal dari para aktivis mahasiswa seperti saya. Jadi kita nyambung. Sebahagian juga kita kenal sejak jadi zaman mahasiswa. Jadi di Nasdem itu nggak ditanya kita
bapak kita siapa, nggak ditanya asal kita dari mana, nggak ditanya agama kita apa, cuma ditanya satu. Kita bisa buat apa? Nah, Buat apa untuk siapa? buat apa untuk kebesaran partai? Oke. Nah, oleh karena itu di Nasdem ini juga tidak terkatakan, tapi pembagian tugas hampir rata. Ada orangnya jadi caleg, ada orangnya disiapkan jadi menteri. Orang seperti saya yang sebagian urusan keluarga udah selesai, anak-anak udah selesai semua. Saya dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Sabtu. Berada di kantor? Berada di kantor untuk melayani. Dan sampai sekarang saya belum bergeser pada posisi itu. Kemarin orang tanya, terus ngapain jadi sekjen kalau nggak mau jadi caleg? Saya balik bertanya, saya bilang, jadi pengurus partai tidak harus jadi caleg. Kalau semua jadi caleg, siapa yang jadi rakyat? Ya biar kita bagi-bagi tugas. Demikian Mas Budiman. Tapi banyak juga partai-partai yang tergantung pada sosok ya, seperti PDIP tergantung pada Bu Mega, ya. Kemudian Nasdem tergantung pada Bang Surya. Ini tidak mengganggu proses kaderisasi di dalam partai itu sendiri. Ini bertahap ya. Saya kira karena Nasdem ini memang didirikan antara lain dengan nama besar Pak Surya, tapi pelan-pelan pasti semua pada saatnya nanti akan ada gilirannya. Pendelegasian itu berlangsung lancar. Banyak hal yang sebenarnya Pak Surya itu gini aja intinya. Kalau ada satu surat sudah diparaf oleh 4 tanda tangan, saya tanda tangan, belum pernah satu surat tidak jadi diteken oleh Pak Surya. Pak Surya. Nah. Harus 4 tanda tangan? 4 paraf. 4 paraf? 4 paraf itu. Memang harus 4? Ya, 1 kepala sekretariat, 1 wakil sekjen, 1 ketua bidang, 1 lagi sekjen. Kemudian naik ke atas itu pengalaman saya sejak jadi wakil sekjen sampai jadi sekjen belum pernah ditolak. Belum pernah di-veto. Kenapa? Ya? Karena mekanisme ini jalan. Mekanisme ini jalan. Nah, bentuk-bentuk ketergantungan itu menurut saya dalam dunia politik, bukan hanya dalam dunia politik, dalam dunia organisasi besar itu wajar. Yang penting perlahan-lahan kita bisa mengurangi sampai kepada taraf yang proporsional. Sampai sekarang kami masih membutuhkan Pak Surya, dan pada saatnya nanti kami semua pasti bisa mengelola partai ini. Ketika Pak Surya saatnya dia harus beristirahat, kita yakin kita bisa. Kalau kita beralih kepada pemilu presiden yang baru saja selesai, setelah kemudian MK memutuskan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih, Nasdem, Bang Surya termasuk partai yang paling cepat kemudian menyatakan mendukung pemerintahan. Apa arti mendukung pemerintahan? Jadi begini, salah satu Nasdem ini didirikan dalam semangat restorasi. Salah satu ciri restorasi itu adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Kecepatan bisa dicek dalam banyak hal. Nah, kemarin itu ketika KPU itu ditetapkan oleh DPR, di mana Nasdem adalah bagian daripadanya. Dan kita berinteraksi dengan KPU dengan segala kekurangannya, dengan segala potensi yang dia miliki, outputnya harus kita hormati. Jadi malam itu ketika KPU mengumumkan, kami menyatakan menerima keputusan KPU. Besoknya, setelah menerima keputusan KPU, besoknya 12 orang pengacara Nasdem bergabung dengan tim Anies mendaftarkan gugatan di MK. Mengapa? Karena itu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang. Setelah MK memutuskan, kita kembali menegaskan sikap kita. Kita mendukung pemerintah yang sah. Kenapa? Karena semua proses kita sudah tempuh. Kita harus move on. Bangsa ini harus ada yang urus. Bangsa ini harus ada yang kelola. Emang kalau kita nangis berguling-guling tiap hari, hasil pemilu bisa berubah. Emang kalau kita teriak-teriak marah-marah, hasil MK bisa berubah. Kemudian kami menerima silaturahmi dari Pak Prabowo di sini. Kemudian kami berkunjung di Kertanegara sebagai bagian dari rasa hormat kami kepada produk politik, produk hukum yang telah ditetapkan oleh KPU. Dan untuk itu kami juga menyatakan kami mendukung pemerintahan yang ada. Mendukung pemerintahan itu
tidak serta-merta masuk dalam pemerintahan. Itu dua hal yang berbeda. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta belum masuk. tentu masuk. Belum tentu masuk. Tapi bisa juga masuk. Kami mendukung pemerintahan. Kami mendukung pemerintahan yang sah dan legitimate. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada orang yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola negara ini. Tentu dengan segala kekurangannya. Kita tahu. Kita sangat kecewa. Dalam banyak hal kita juga kecewa terhadap KPU. Tapi ya ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, sekali lagi saya mengatakan mendukung pemerintahan tidak harus berarti masuk dalam pemerintahan. Mendukung pemerintahan yang sah itu artinya kita memberi legitimasi terhadap hasil pemilu. Tentang masuk atau tidaknya ini on proses. Tapi sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya pahami, kita belum menyatakan masuk dalam pemerintahan, belum menyatakan masuk dalam kabinet. Meskipun Pak Prabowo kan berjanji akan merangkul semua Pak Prabowo bahkan di Kartanegara beliau secara terbuka mengatakan, "Loh, ini kita sudah 2 kali ketemu kok Nasdem belum masukkan orangnya di kabinet." Pak Surya tersenyum saja. Dan sampai sekarang kita juga tidak masukkan orang di kabinet karena standing point kita mendukung pemerintah bukan untuk masuk kabinet. Kita mendukung pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan ini. Dan ikut serta dalam pembangunan, mempercepat proses menuju Indonesia emas, tidak harus masuk kabinet. Saya jelaskan, tidak harus masuk kabinet. Walaupun kemungkinan itu tidak tertutup. Tapi gini, ketika tadi pertanyaan dari Pak Prabowo, kok Nasdem sudah bertemu 2 kali belum menyodorkan nama. Itu memang karena nggak mau atau memang nggak ada? Ini bukan urusan tidak mau atau tidak ada, tapi atau traumatik. Kita sedang menimbang-nimbang karena waktunya masih ada, mana yang lebih efektif. Kita mendukung pemerintahan tapi kita berada di luar kabinet atau masuk di dalam. Itu yang sekarang menjadi pergumulan kami. Kami sedang berdiskusi dengan kawan-kawan. Nasdem ini dalam pemilu kali ini Nasdem itu mengalami kenaikan 17,5%. 17,5%. Jadi kursi kita dari 1.862 menjadi 2.133. Di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Kami menjadi pimpinan di 22 provinsi. Beberapa ketua, beberapa lagi wakil ketua. Kami memenangkan pemilu di 50 kabupaten dan kota. Jadi kita punya 50 ketua DPRD kabupaten kota, punya 98 wakil ketua DPRD kota. Jadi Nasdem ini dari pemilu yang pertama ke pemilu yang kedua sampai pemilu yang ketiga, grafiknya terus menaik. Kalau RI dari 36 kita naik menjadi 59, kali ini kita naik menjadi 69. Dan jangan lupa sampai hari ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mas Budiman dari Kompas, Nasdem satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya partai yang memenuhi standar ketentuan keterwakilan perempuan 30%. Yang di provinsi dan kabupaten saya belum dapat laporan, tetapi kira-kira sekitar itu juga. Jadi kita konsisten, misalnya sikap kita terhadap para kader perempuan itu, kita punya anggota kabinet dari perempuan, pimpinan MPR itu satu-satunya perempuan, dan ada beberapa ketua provinsi yang juga perempuan. Di seingat saya itu Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Timur ada beberapa yang berdasarkan pengetahuan saya, maaf kalau keliru, tidak dipunyai oleh partai-partai lain. Kalau kembali lagi kepada positioning dari Nasdem terhadap koalisi perubahan, itu statusnya apa? Bubar? Jadi koalisi perubahan itu bulan lalu sudah kita ketemu di tempat Anies. Pak Anies mengatakan dengan telah diumumkannya keputusan MK, tugas kita sebagai koalisi perubahan berakhir. Tetapi kami, karena persahabatan sudah begitu kental, terutama antar 3 sekjen ini sering bertemu di sini, kami berkeinginan dan berkepentingan untuk sedapat mungkin melanjutkan koalisi ini di pilkada. Misalnya Nasdem, PKB, PKS. Iya, Nasdem, PKB dan PKS, tapi tentu tetap terbuka dengan yang lain. Mudah-mudahan di DKI, Jawa Barat, dan banyak sekali di kabupaten. Kemarin di Purwakarta segala macam. Mengapa? Karena selama hampir 2 tahun kita
batas-batas kita itu sudah semakin tipis. Kita bersama-sama gaul di mana-mana. Dengan yang lain juga kita akrab. Jadi kalau ditanya kalau koalisi 01 sudah selesai. Kontrak kita dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin juga sudah selesai. Tapi kebersamaan sebagai sesama insan politik tetap kita bangun. Kita masih sering. Misalnya bulan lalu itu ketua-ketua fraksi, bahkan turun ke bawah lagi, ketua-ketua fraksi Partai Koalisi 01 yang di DKI. Kita kumpulkan mereka. Kenapa? Karena DKI ini peta politik sedemikian berubah. PKS sekarang sudah menjadi ketua DPRD. Nasdem sudah menjadi wakil ketua DPRD. PKB dari 5 kursinya menjadi 10. Jadi ini sebuah kekuatan yang dahsyat dan ini sebagai sebuah modal, bukan modal awal lagi, modal yang sudah setengah jadi untuk kita teruskan. Di banyak tempat saya selalu pesankan PKS dan PKB itu kita pernah sama-sama berjuang merasakan pahit getirnya bagaimana memperjuangkan sebuah nilai, sebuah figur. Kita belum berhasil, itu tidak membuat kita kehilangan semangat. Saya kira begitu. Oke. Nasdem selalu menjadi yang pertama ya. Dulu waktu mencalonkan Mas Anies juga Pak Jokowi juga yang pertama. Mas Anies juga yang pertama, mendukung pemerintahan baru yang Ini pertama. Ilham juga yang pertama. Ilham juga yang pertama. Itu gimana cerita Ilham Habibie yang putra dari Presiden Habibie yang jarang berkecimpung di politik tiba-tiba di-endorse oleh Nasdem untuk menjadi gubernur Jawa Barat? Ya, jadi begini. Ilham ini kan tidak sekonyong-konyong muncul. Dia kan seorang profesional, dia juga pimpinan banyak organisasi profesi, dia ketua PII, Persatuan Insinyur Indonesia, dia pernah jadi ketua ISMI, di dunia usaha dia juga banyak berkecimpung, tapi secara khusus dia itu memang berteman cukup baik, terutama dengan Effendi Koeri dan saya. Oke. Nah, dari dulu kita mengatakan kepada dia begini, Ham, kamu nggak bisa begini terus. Kalau begini lama-lama kamu dibilang egois ini. Udah cukup lah buat kamu sendiri. Sudah cukup kamu mengurus organisasi-organisasi itu. Saatnya kamu berbuat bagi bangsa dan negara. Bagaimana caranya katanya? Ya masuk partai politik. Rupanya dia waktu itu masih belum mau. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya lihat juga ada perubahan dalam diri Ilham. Dia melihat bahwa apa yang kami katakan, apa yang kami dorongkan kepada beliau selama ini ada benarnya. Kalau untuk ikut serta mempengaruhi kehidupan orang banyak, mungkin saatnya masuk ke gelanggang politik. Nah, waktu beberapa hari yang lalu itu ketika beliau memutuskan untuk bersama kita menangkap momen ini, kita ingin mempersembahkan sesuatu yang baru buat Jawa Barat, karena Jawa Barat ini juga pusat industri strategis, provinsi terbesar dengan 91 kursi. Kita berkeyakinan darah segar bagi Jawa Barat ini akan mendapat sambutan hangat. Oleh karena itu, tanpa pasangan, kita sudah memberi rekomendasi kepada Ilham. Dia sekarang sedang bekerja untuk mencari pasangan. Dia sedang bekerja untuk mencari partai-partai pendukung. Dan Nasdem paling bertanggung jawab untuk mensosialisasikan beliau. Hari Sabtu kemarin kita sudah deklarasikan dia. Kita kenalkan dengan keluarga besar Nasdem. Dan dia punya banyak modal sosial. Banyak modal sosial sebagai anak mantan presiden. Dia juga sebagai intelektual. Dia punya 2 titel doktor. 1 dari Amerika, 1 di Jerman. Secara ekonomi dia juga sudah mapan. Artinya kami melihat Ilham sudah siap di panggung politik. Sudah siap? Sudah siap masuk ke gelanggang politik. Oleh karena itu kita mendorong dan memastikan beliau akan berangkat pada pilkada 2024 ini. Tapi kan Nasdem tidak mungkin mencalonkan Ilham sendiri. Ya. Artinya kan harus berkoalisi tapi dengan... ini kan harus ada yang mulai. Oke. Ketika kami mencalonkan gubernur Jawa Barat kemarin juga kami tidak punya kecukupan kursi 20%. Nah di Jawa Barat kita cuma punya kursi 8. Nah, kami sudah melakukan MOU dengan salah satu partai yang kalau bergabung dengan partai itu sudah cukup. Partai mana tuh? Tapi secara etika mereka bilang nggak usah disebut dulu.
Nah, selain itu, Ilham ini kan punya daya tarik sendiri. Kami berkeyakinan akan ada partai-partai lain yang bergabung dan pada saatnya nanti ketika kita memberikan dia dokumen yang namanya B1 KWK, kita cukup bagi kita untuk menghantar dia ke KPU. Industrialisasi, kalau kita mau berangkat menuju Indonesia Emas 2045, maka basis utama kita tidak bisa lagi seperti sekarang ini. Basis utama kita harus industri. Semua negara yang maju kalau kita lihat Asia Timur, Korea, Taiwan, Cina segala macam, industrinya kuat. Nah, oleh karena itu kita inginkan Ilham menjadi motor penggerak, menjadi motivator yang unggul bagi generasi muda untuk kembali ke dunia industri. Kita membangun kembali industri kita supaya kita bisa memasuki gerbang 2045 secara lebih siap. Kalau tadi berbicara soal koalisi perubahan, kan ada PKS, ada PKB, dan ada Nasdem. Apakah di Jawa Barat juga akan berkoalisi dengan salah satu dari PKB atau PKS? Iya, itu yang sekarang sedang kita intensifkan, tapi tidak terbatas kepada PKS dan PKB karena figur Ilham ini kan punya daya tarik sendiri. Saya kira misalnya beliau kan berasal dari keluarga besar Golkar. Ayahnya Pak Habibie kan lama di Golkar. Pasti sisa-sisa chemistry masih ada. Nah, itu juga bagian dari yang akan kita sambungkan. Pak Ilham ini juga bukan sendiri. Dia punya banyak komunitas, dia punya banyak organisasi, dia punya banyak pengikut di perusahaan. Yang kami yakin modal sosialnya, sekali lagi, modal sosialnya cukup untuk masuk gelanggang pilkada. Jadi kemungkinan tetap dengan PKS bersama dengan PKB atau dengan Golkar? Dengan PKS, dengan Golkar, dengan PDIP, pokoknya kita untuk Jawa Barat, kita ingin bersekutu dengan partai manapun yang punya niat baik untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Niat baik itu ukurnya gimana, Bang? Niat baik itu ukurannya adalah dia menerima platformnya Nasdem, platformnya Ilham dan pasangannya. Ilham. Oke. Pilihannya kenapa Ilham di Jawa Barat, bukan di Jakarta, yang dalam kota yang lagi transisi dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus? Kenapa pilihannya tidak di Jakarta? Yang pertama, Jawa Barat itu kan daerah terbesar di Indonesia. Yang kedua, di Jawa Barat banyak sekali industri-industri strategis. Yang ketiga, banyak perguruan tinggi pendukung industrialisasi di Jawa Barat. Tidak hanya terbatas kepada ITB, tapi ada IPB dan ada yang lain. Jadi kita berkeyakinan juga kita tidak salah pilih menempatkan Ilham di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini kan tiang penyangga utama Republik ini. Provinsi paling besar, DPR RI-nya juga paling banyak, dan masyarakatnya yang juga terbuka dengan ide-ide baru, khususnya teknologi dan industri. Kita tahu bahwa dari dulu kan proyek-proyek strategis industri dan teknologi ada di Jawa Barat. Dan tentu saja kita nggak bisa kesampingkan Pak Ilham pasti punya hubungan emosional dengan Jawa Barat. Karena apa? Karena ayah dan ibunya juga lama di sana. Dia juga punya banyak kolega di sana. Kita optimis bahwa pemilihan daerah Jawa Barat itu tepat buat Ilham. Ilham sudah menjadi anggota Partai Nasdem atau tetap di Golkar? Jadi Ilham itu begini, dalam perspektif Nasdem, pilkada dan pilpres itu adalah pemilihan pelayan terbaik. Pelayan terbaik masyarakat, bukan pelayan terbaik partai. Jadi orang yang dicalonkan oleh Nasdem tidak harus Nasdem. Tidak harus Nasdem. Kalau dia lebih baik dari partai lain pun kita ambil. Nah, sepanjang pengetahuan saya, Ilham belum menjadi Nasdem dan itu tidak penting buat kami. Ilham jadi Nasdem atau tidak penting buat kami. Yang paling penting adalah Ilham bisa memberi pelayanan paripurna, bisa memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat Jawa Barat. Itu jauh lebih penting. Lalu bagaimana dengan Jakarta yang betul-betul akan menjadi kota yang sangat menentukan di era perpindahan ibu kota? Nasdem akan ke siapa? Jadi Jakarta ini kita
tahapan pilkada kita ini kita sudah sampai pleno dengan 38 provinsi. Kita ke Jakarta dulu lah. Kita Jakarta. Saya mau kembali ke Jakarta. Di Jakarta ini ketika pleno kemarin dari sekian nama ada 3 nama yang mereka mendominasi. Yang didominasi oleh DPW Nasdem DKI yang nanti akan diputuskan oleh DPP. Mereka itu 3, 1 Anies Baswedan. Oke. 2 Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni ini Bendahara Nasdem, Wakil Ketua Komisi 3, dia masuki periode ketiga di DPR RI. Yang ketiga seorang tokoh muda yang namanya banyak sekali disebut dari bawah, Wibi Andrino, yang sebentar lagi akan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI dari unsur Nasdem. Dia sekarang menjadi Ketua DPW DKI. 3 nama ini mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, ini akan kami godok terus sehingga pada saatnya nanti. Jadi rekomendasi Nasdem itu batas terakhirnya tuh 31 Juli. 31 Juli. 31 Juli. Kita sudah hitung semua. Sesudah itu kan nanti dari rekomendasi pindah ke B1 KWK, kita sudah hitung semua tanggal-tanggal itu. Dan saya berpikir bahwa DKI ini akan menarik karena ada beberapa nama-nama besar ya yang disebut-sebut, dan itu akan membuat pilkada ini menjadi arena kompetisi yang selain ketat juga memberi pilihan banyak buat rakyat. Katanya ada Ridwan Kamil, katanya ada Budi Jiwandono, ada juga Anies Baswedan, ada siapa Bupati 2 periode dari Golkar itu, Jaki dan seterusnya. Kita akan lihat saja, tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa DKI sekarang sudah berubah, bukan hanya statusnya bukan ibu kota lagi, tapi peta politiknya juga sudah bergeser sedemikian rupa. Ketua PKS sudah menjadi ketua DPRD, Nasdem yang tadinya hanya ada 7 kursi sekarang menjadi wakil ketua DPRD. Jadi hitungan-hitungan ini harus menjadi poin penting bagi para pengambil keputusan di partai-partai untuk melihat bahwa 2024 ini pilkada DKI berbeda jauh dengan pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya DKI sebagai ibu kota ada 2 putaran, ini sama dengan daerah lain. Hanya sekali putaran langsung jadi. Oke, tapi gini, kalau tadi Bang Taslim mengatakan bahwa Nasdem selalu yang jadi yang pertama ya. Lalu kemudian Jawa Barat membuktikan ketika orang masih ragu-ragu, firm Ilham Habibie sebagai calon yang di-endorse Nasdem. Kenapa Jakarta menjadi lebih lama sebetulnya? Loh, kan belum di Jakarta juga kan belum ada yang pertama. Bisa jadi juga Nasdem yang pertama. Dalam waktu dekat, kenapa tidak? Tapi yang jelas belum ada satu partai pun yang telah secara resmi mengajukan jagonya di Jakarta, termasuk Nasdem. Kan udah Ridwan Kamil dari Gerindra. Belum ada, belum. Ridwan Kamil belum pegang rekomendasi juga. Tapi kalau kami dengan Ilham kan jelas terpublikasi. Bisa saja kami yang pertama, tapi kan tidak harus terus-menerus yang pertama. Ya kan? Tapi kalau seperti Bang Sahroni sebagai bendahara umum Nasdem, pasti akan maju di Jakarta? Iya, Sahroni itu kan salah satu yang kita nominasi. Sahroni sebagai anggota partai mungkin dia punya pendapat sendiri, tapi kalau ada perintah partai dia kan harus tunduk. Nah, itu yang sekarang sedang kita godok. Sedang digodok di Bapilu. Sahroni tentu sebagai pribadi punya pandangan sendiri, tetapi akhirnya dia juga harus mendengar, harus mengikuti perintah partai karena dia besar di partai. Oke. Jadi mungkin bisa saja Sahroni tidak mau, tapi kalau partai perintah jadi mau apa? Mau tidak mau kan akan terjadi kompromi-kompromi begitu. Oke. Betul nggak sih Bang rumor yang beredar bahwa di endorse-nya Ridwan Kamil oleh Gerindra itu sepengetahuan dari Pak Jokowi sebelumnya? Saya urus Gerindra itu bukan partai saya. Oke. Saya nggak mau komen itu, ya kan? Di endorse Pak Jokowi atau bukan Pak Jokowi bagi kami juga tidak terlalu penting. Siapa yang mengendorse? Yang jelas Ridwan Kamil itu namanya sekarang dinominasi oleh beberapa partai, dan itu kita
kita terima saja sebagai sebuah kemungkinan. Jadi pertama saya tidak mau komentari Gerindra, yang kedua tidak penting juga buat kami siapa yang endorse. Nggak penting juga. Tidak penting buat. Yang penting kalau dia sudah jadi calon baru kita perhitungkan. Kalau masih siapa yang endorse itu silakan saja, nggak apa-apa. Tapi setelah kemudian Mahkamah Agung kemudian memutuskan membuka pintu bagi cagup atau cawagup untuk maju dengan barrier bahwa bukan sejak dicalonkan tapi sejak pelantikan membuka ruang bagi Kaisang. Betul nggak spekulasi yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan maju dengan Kaisang Pangarep? Saya tidak mau terlalu jauh mengomentari rumor, tetapi yang jelas Kaisang itu juga kan seorang warga negara. Kalau dia memenuhi syarat silakan saja dia maju. Kalau dia merasa cukup matang untuk maju di DKI, kenapa tidak? Dia juga punya hak. Jangan karena dia anak presiden lalu kita membatas-batasi. Silakan saja. Yang penting permainan itu fair. Yang penting permainan itu objektif. Yang penting permainan itu terbuka buat semua orang, semua warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria undang-undang. Menurut saya begitu. Tapi kan sebelum maju kemudian peraturannya diubah dulu kan lewat uji materi. Itu kan bukan yang pertama. Kan banyak peraturan yang begitu-begitu kan banyak yang berubah-ubah begitu. Itu bagus ya? Tinggal kita mau nggak Gimana kalau jatuh? Mau nggak kita jatuh di lubang yang sama? Mau nggak kita ini semua begitu banyak rakyat ini? Mau nggak kita menjadi keledai yang jatuh di lubang yang sama? Bang Hermawi mau? Terserah lah. Tapi yang jelas kalau buat kami, buat saya pribadi, pengalaman itu guru yang berharga. Jadi kita mungkin tidak kasat mata, terasa ada tapi terkatakan tidak. Yang bisa kita ungkapkan, yang bisa kita simpan, tapi sikap kita tegas. Kita ingin mengabdi bagi Indonesia yang lebih baik, oleh karena itu objektivitas harus tetap kita kedepankan. Saya tidak tahu bagaimana rakyat banyak memandang itu, tapi buat saya seorang lawyer juga, saya tahu proses di dalam itu juga. Ya proses administrasinya juga cepat, enggak seperti biasa. Tapi itulah hukum kalau ingin, itulah politik kalau ingin diputuskan dalam dimensi hukum, ya kita harus siap-siap menghadapi itu. Menghadapi itu juga bagian dari politik. Termasuk mengubah aturan. Merubah aturan itu kan ada yang ajukan permohonan, lalu ada majelis yang memutuskan. Nah, setiap keputusan majelis dimanapun di dunia, yang menang pasti senang, yang kalah pasti kecewa. Ya, itu biasa saja. Tinggal kita bagaimana merespon, bagaimana mensiasati keputusan ini akan dia tetap menjadi yang terbaik buat bangsa dan negara. Tapi putusan siapapun boleh maju dengan mengubah aturan, ya itu udah selazim terjadi. Kalau menurut Abang itu sesuatu yang baik nggak sih? Tergantung sudut pandang kita. Kalau kita sudah subjektif, kalau kita merasa aturan itu hanya dirubah untuk anak presiden, ya tentu tidak. Tetapi mari kita dalam kacamata yang lebih luas, ya kan? Karena saya tahu majelis hakim itu Pak Julius itu ketua muda tata usaha negara, orang yang cukup berpengalaman, tidak akan pasti beginilah. Pokoknya Mahkamah Agung itu tidak mudah diintervensi. Masa iya? Ya, Mahkamah Agung tidak mudah diintervensi dan mereka pasti pertimbangannya juga pasti sangat luas. Kita kadang-kadang memang merasa seperti itu karena punya pengalaman sebelumnya yang belum terlalu lama. Padahal kalau saya baca semua pertimbangan-pertimbangan hukumnya juga, mungkin kita karena kita ini gini, kita membaca itu karena kita sudah punya sikap. Oke. Kita sudah punya sikap. Padahal kalau kita baca secara objektif, masuk akal putusan-putusan seperti itu bisa juga diterima oleh banyak orang. Minum dulu Bang. Jadi ya sudah biasa saja itu. Biasa saja ya. Tapi gini juga Bang, kalau kita melihat legal reason dari putusan Mahkamah Agung, itu kan berusia 30 pada saat dilantik. Ya. Oke? Sebelumnya kan pada saat dicalonkan.
Nah, pelantikannya kan belum jelas juga kapan itu sebetulnya. Bagaimana reasoning dari hakim sampai kemudian memutuskan bahwa 30 tahun itu pada saat nanti dilantik, lantiknya bisa Desember, bisa Januari, bisa Februari, bisa apa, dan dia nggak memenuhi syarat lagi gitu. Jadi Mahkamah Agung memutuskan itu pasti juga sudah membaca PKPU, sudah membaca ketentuan, pasti mereka sudah punya bayangan, pelantikannya itu sekitar ini gitu. Jadi kalau menurut saya disitulah kejelian seorang hakim untuk melihat perspektif keputusannya dalam dimensi yang lebih luas, sehingga tidak mudah ditebak, tidak mudah kita mengejas mereka. Tetapi menurut saya memang semua ketentuan-ketentuan itu secara berkala, termasuk Undang-Undang 45 yang kemarin pimpinan MPR datang di sini, kita harus berani mengevaluasi. Nah, hanya masalahnya evaluasinya itu untuk kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan kelompok tertentu, itu aja. Tinggal begitu aja cara pandang kita. Oke. Kalau kembali ke Jakarta, Bang. Jadi posisi Nasdem sekarang masih belum memutuskan. Posisi Nasdem itu berdasarkan pleno dengan DKI itu 3 calon. Anies Baswedan, Ahmad Saroni dan Wibi Andrino. Paling lambat 31 Juli kami harus memutuskan. Harus memutuskan. Oke. Kalau kembali kita masuk kepada posisi Nasdem ya. Tadi kan Bang Hermawi menyebutkan bahwa ada lonjakan signifikan ya. Iya. Di kursi-kursi DPR maupun average kenaikannya 17,5%. faktor apa yang membuat kemudian Nasdem itu bisa naik signifikan ya? Sementara kan kalau kita lihat ada 2 menteri Nasdem yang kemudian juga terjerat dalam kasus korupsi. Iya, 2 menteri Nasdem yang sudah inkrah terjerat kasus korupsi, tapi jangan lupa ada berjuta-juta kader Nasdem yang dari pemilu ke pemilu militansinya semakin tinggi, kemandiriannya semakin tinggi. Kami mulai menghadapi pemilu 2024 ini dengan 1.862 anggota dewan, dan itu bukan kecil. Nasdem 3 kali ikut pemilu, 3 kali grafiknya menaik. Sebelum pemilu, kami diingatkan oleh beberapa pengamat tentang fenomena pemilu ketiga. Mereka memberi contoh 2 partai di Indonesia yang begitu hebat pada pemilu ketiga terjun bebas. Saya bilang mudah-mudahan kami bukan begitu. Tidak begitu, dan ternyata kami bisa membuktikan. Kami sekarang jadi pimpinan di 148 kabupaten kota. Wakil ketua dan ketua 50. Di 22 provinsi. Wakil ketua dan ketua. Dan yang lebih hebat lagi, Provinsi Pemekaran Papua, Nasdem satu-satunya partai yang mendapatkan kursi di semua provinsi itu, 6. Padahal kursinya cuma 3. Kenapa? Karena pemilu yang modal kami adalah pemilu yang lalu ketika Papua masih 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, kami sudah jadi pemenang di sana. Jadi kemudian kader-kader Nasdem semakin tahan banting karena yang kami hadapi di pemilu kali ini luar biasa, jauh lebih berat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Keluhan banyak, babak belur juga iya, tetapi hasilnya memuaskan. Oke, kalau refleksi Partai Nasdem sendiri terhadap 2 menteri, Kak Joni dan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi, apa yang direfleksikan oleh partai dan juga oleh Sekjen Partai Nasdem terhadap 2 menterinya yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi? Yang pertama, ini kita nggak mempersoalkan prosesnya ya, karena kalau Pak Joni kan sudah inkrah, Pak SEL masih dalam taraf persidangan. Tetapi yang jelas, semua orang yang jadi menteri di Nasdem itu adalah ketika diminta oleh presiden, dan sejak mereka menjadi menteri mereka bebas tugas. Saya 25 tahun berteman dengan Pak Joni. Kantor kami bersebelah dinding. Mudah-mudahan sampai beliau putusannya sampai putus, ke kantornya saja saya nggak pernah. Kita jaga, kita hormati. Tapi kalau itu pun harus terjadi sesuatu, apa boleh buat?
Oleh karena itu kami tidak down. Tidak banyak partai yang mengalami seperti Nasdem. 2 dari 3 menterinya mengalami hal yang seperti itu, tetap mengalami kenaikan. Kita tahu sebelumnya ada partai juga dulu yang menterinya juga nggak sampai 2. Tapi dia terjun bebas. Jadi refleksi kami adalah kami akan terus-menerus menanamkan ideologi keindonesiaan yang baik. Dimanapun Anda bertugas di luar partai, itu Anda sudah diwakafkan kepada bangsa dan negara, berbuat baiklah. Bahwa kalau sampai sekarang kami belum berhasil, karena contoh tadi itu bagian dari pembelajaran kepada kami. Tetapi kami tidak akan pernah jerah, kami tidak akan pernah jemunya mendorong seluruh kader kami untuk berbakti bagi nusa dan bangsa. Sebagai Sekjen, Bang Hermawi kecewa dengan 2 kadernya yang menjadi menteri dan kemudian terjerat dalam kasus korupsi? Kalau kecewa, pasti kecewa, walaupun prosesnya kita bisa persoalkan. Tetapi kalau kita terus-menerus larut dalam kekecewaan, kapan kita move on? Sama seperti ketika Pak Surya menyatakan menerima hasil pemilihan umum. Sama ketika DPP mengatakan mengakui MK. Kita harus move on. Kalau kami nggak move on, nggak mungkin kami mendapat 2.000 sekian ratus kursi. Hidup itu ya seperti itu. Tidak selamanya kita happy. Ada kekecewaan. Tapi itu biar menjadi guru bagi kami, biar menjadi pengalaman bagi kami, bahwa ternyata kami harus lebih mawas diri. Demikian. 2 menteri terjerat kasus korupsi itu semata-mata kecelakaan atau dikerjain sih? Silakan rakyat yang menilai. Kalau menurut Anda? Saya nak mau komentar itu karena pertama kasusnya itu sudah inkrah. Silakan aja. Tapi yang jelas sampai akhir persidangan tidak ada satu dokumen pun yang membuktikan bahwa Johnny Plate memakan uang itu 1 rupiah pun. Saya pelajari dokumennya. Tidak ada, dan track record seorang Johnny Plate juga yang saya kenal sejak zaman mahasiswa. Jadi apakah itu dikerjain atau bagian dari situasi politik atau murni hukum, silakan aja rakyat yang menilai. Agak beda antara Kak Johnny dengan Kak Syahrul Yassin Limpo ya? Iya, pasti berbeda. Pasti berbeda dalam proses-proses persidangan yang kita ikuti juga berbeda. Tetapi poin saya adalah pengalaman buruk itu tidak membuat kami surut untuk tetap eksis mengibarkan bendera restorasi menuju Indonesia yang lebih baik. Apa sih dengan 2 menterinya terjerat korupsi, kemudian langkah Nasdem untuk mencegah agar korupsi di kader-kadernya itu tidak terjadi? Pertama, kita memperketat apa yang disebut dengan fakta integritas. Fakta integritas itu ditandatangani oleh semua caleg dan pejabat publik Nasdem yang intinya mereka menolak sejumlah perbuatan yang tidak terpuji termasuk korupsi. Yang kedua, kami lebih selektif dalam menerima para anggota-anggota yang senior itu kami lebih selektif. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah pentingnya, penataan manajemen di internal itu kami perketat. Kami perketat misalnya begini. Sudah menjadi kebiasaan di Nasdem ini, kalau saya diangkat menjadi ketua panitia tertentu, saya yang cari uangnya. Oke. Di situ ada ketentuan, cari uang tidak mengikat dan segala macam. Nah, kita kan tidak mungkin tanya sama orang, kau nyumbang ini uang dari korupsi atau tidak. Nah, ini dalam kasusnya Syahrul Yassin Limpo ya? Tetapi kami sekarang akan lebih teliti. Sebelum itu terlanjur, kalau ada ragu-ragu, selama ini kita niat baik saja. Sekarang kita akan lebih berhati-hati karena kalau pada situasi tertentu kita memang sedang mengalami proses yang tidak baik, yang kecil bisa jadi besar. Yang besar bisa menjadi lebih besar. Sebaliknya yang besar bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi hilang. Kita lihat itu dalam proses-proses persidangan
Pak Joni misalnya, ada nama-nama besar yang disebut, tapi kemudian tidak ada follow up, biar itu menjadi catatan politik buat refleksi kita sebagai anak bangsa, betapa kita masih perlu belajar banyak lagi, betapa kita masih perlu meneguhkan komitmen kebangsaan kita tentang bagaimana kita seharusnya mengelola negara ini. Dalam sidangnya SIL juga katanya uang yang mengalir ke Nasdem diketahui oleh sekjen partai. Iya, jadi begini. Itu yang saya bilang tadi. Kan ketika orang diangkat menjadi ketua panitia, dia berusaha mencari dana sendiri. Sebagai sekjen saya dilapori pasti saya tahu ada uang segini. Untuk apa? Untuk apa? Itu kalau ketika mengantar berkas, ada rombongan tari-tarian yang mengantar dan segala macam. Saya kan nggak mungkin tanya ini uang dari hasil korupsi atau tidak, kan nggak mungkin tanya begitu, ya kan? Tapi itu konsekuensi yang kita harus terima. Konsekuensi yang harus kita terima. Masa itu saja nama kita nggak boleh disebut. Karena memang faktanya kita harus tahu, kita pimpinan, kita harus tahu, nggak apa-apa. Itu biasa saja. Biasa saja. Iya. Oke, Bang Hermawi, saya mau tanya pandangan Anda ya soal ini lagi ramai juga di media sosial soal nepotisme. Nepotisme itu adalah itu Asian value lah. Itu menjadi kebiasaan di masyarakat di Asia untuk nepotisme itu oke, itu hak dari setiap orang melakukan hal seperti itu. Kalau Sekjen Nasdem melihatnya gimana? Nepotisme di bidang politik atau di mana? Iya, di politik lah, seperti pencalonan saudara, famili dan lain sebagainya itu. Ya, jadi kalau di beberapa negara Asia, termasuk Filipina yang saya pernah belajar, itu kan setiap kelompok masyarakat itu, setiap keluarga itu punya heavy sendiri. Jadi kalau politik itu ya kakeknya anggota DPR, bapaknya anggota DPR. Di kita belum sampai begitu, tapi mereka kan memang membina. Di Jepang misalnya, ya kan, kalau dia seorang politisi dia cenderung mendidik anaknya, dididik. Kalau di kita ini kan nepotisme sekonyong-konyong. Nepotisme sekonyong-konyong. Nggak ada ujuk-ujuknya tiba-tiba jadi ketua partai dan seterusnya. Nah, ini berbahaya bagi kepentingan demokrasi kita. Kenapa? Karena orang tidak melalui proses. Saya mengatakan kepada kawan-kawan, yang paling dirugikan dalam perpolitikan transaksional sekarang ini, yang paling dirugikan adalah anak-anak yang berasal dari kalangan aktivis. Kita dididik, diajari, belajar mengetik, belajar membuat notulen. Sekarang itu ternyata nggak diperlukan lagi. Yang dicek cuma isi tas saja. Ini orang nggak pernah menulis. Tiba-tiba bulan depan sudah muncul biografinya tebal lagi, lengkap dengan riwayat hidup. Dari mana? Ternyata setiap hari ada orang yang menawarkan jasa. Mau nggak saya branding? Mau nggak saya buat buku dan segala macam? Saya belajar politik itu sebelum menjadi pembuat pidato almarhum Niko Daryanto. Saya belajar dari notulen. Saya pasang bendera. Dan itu sekarang tidak diperlukan. Oleh itu sebabnya kenapa misalnya organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa juga sudah nggak laku. Mau jadi apa? Mau jadi apa kamu? Ya kan? Uang pendaftaran 25 juta ternyata nggak bisa bayar. Orang lain sekarang kalau mau pasang bendera, mau branding itu gampang sekali. Nah, kita begitu dikuasai oleh dunia materialis begini. Sampai kapan? Oleh karena itu menurut saya harus ada langkah konkret yang terukur untuk menghentikan ini semua. Saya jalan di banyak sekali daerah, sedih kadang-kadang. Ini menghentikan apa nih, Bang? Menghentikan nepotisme dadakan yang seperti sekarang. Nepotisme dadakan. Nah, itu orang ternyata kalau kita lihat yang ke Jakarta juga nanti Anda bisa lihat. Yang DPR itu banyak sekali yang tiba-tiba dapat suara 200.000 tuh nggak masuk akal. Dari mana ini? Kita ngurus dari sejak jadi aktivis, jadi mahasiswa, ada banyak teman saya itu masih tetap dengan idealisme, dapat 7.000, dapat 8.000. Waktu kampanye dia masih bangga, gua nggak ada main duit loh, begini. Ternyata hasilnya ini orang kok jadi 50.000, 60.000 ternyata. Dalam sistem pemilu yang, saya mesti bilang, dalam sistem pemilu yang
brutal 2024 ini. Brutal. Brutal. Ini saya ikut pemilu itu sejak tahun 82. Sudah jadi aktivis, jadi udah tahu dikit-dikit. Ini paling brutal, kenapa? Karena kalau dulu kan setelah pemilu ya sudah tutup buku kan. Orang tinggal nunggu hitung suara segala macam. Ini masih banyak setelah hari pencoblosan itu masih banyak permainan gentayangan, masih banyak hantu dan segala macam. Kita diam di telepon oleh si ini yang ternyata nggak kebayang saya. Apa? Di telepon minta apa? Jadi masih ada di sini, masih ada suara. Ini dari daerah, dari kampung saya sendiri. Ya. Bang, kalau masih ada yang minat di sini masih ada sekian ribu lagi. Bagaimana caranya? Pencoblosan udah selesai gitu loh. Dan itu ternyata dialami oleh banyak orang. Dan suara itu dibeli? Jadi semua prosesnya misalnya begini. Ketika Anda menjadi calon, partai Anda akan minta supaya Anda menyetor C1. Formulir C1 itu hasil pemilu di TPS. Nah, semua orang bisa punya saksi. Itu yang pegang itu kan semualah instansi penyelenggara pemilu itu. Plus mungkin instansi yang berkaitan dengan pemilu. Kita sebut saja lah aparat dan segala macam. Itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Semua itu bisa diolah jadi uang. Jadi di mana, bagaimana, moralitas apa, seperti apa yang kita mau, ya seperti moralitas apa yang kita mau bangun bagi bangsa ini? Apa contoh? Hampir tidak ada lagi yang bisa dicontoh dalam proses persaingan seperti itu. Hampir tidak ada contoh. Ada 1-2 orang saya kenal, puji Tuhan dia masih jadi, walaupun tidak semuanya dari Nasdem. Dia itu kalau di tingkat lokal masih mungkin. Kalau sudah tingkat pusat, rasanya maka ada istilah itu isi tas. Memang tidak mudah. Tidak mudah dalam arti, tapi punya uang saja juga belum tentu jadi. Kalau nggak pinter-pinter, jadi ini kombinasi dari semua terampilnya iya, punya uangnya iya, cerdasnya iya, walaupun kecerdasannya kadang-kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang seperti itu saya kasihan ngelihatnya. Lalu nanti kalau sudah nggak jadi dewan, kembali hidup seperti semula. Ada istilah, ya ini sorry kalau ada yang tersinggung, ada istilah balas dendam terhadap kemiskinan. Kita tahu ini aktivis sama-sama kan, baru 3 bulan di DPR, mobilnya begini, cara makannya sudah begini. Nah, itu nggak lama. Setahun kemudian dia kena gula. Setahun setengah kemudian kena diabetes. Nah, tahun ketiga dia meninggal. Banyak yang begitu. Jadi maksudnya kok orang semua harus instan begitu. Itu yang paling bahaya. Instan, nggak ada proses. Jadi pada satu saat nanti kekuatan modal itu bisa membeli Indonesia ya? Kalau tidak ada cara-cara yang efektif untuk membendungnya, sekarang kan tanda-tanda itu sudah ada di mana-mana. Kecenderungan-kecenderungan seperti itu sudah ada di mana-mana. Misalnya ada satu daerah itu saya senang sekali di Kalimantan. 7 tahun yang lalu saya datang, DPRD-nya begitu idealis. Kita bikin perda bang, nggak boleh di sini Indomaret, mati pedagang kecil segala macam. Sekarang di dalam kotanya itu ada 87 Indomaret dan Alfamart berhadapan-hadapan. Saya mesti sebut ini. Kita nggak anti terhadap orang kaya, tapi ini kan keterlaluan. Sekarang diperhadapkan dengan warung Madura yang buka 24 jam, mau ditangkap. Mereka tidak ditangkap. Ini, nah keberpihakan yang seperti ini kan harus dikelola secara piawai. Berpihak kepada siapa? Modal kita perlukan, investasi kita perlukan, tetapi tentu dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang baik. Apa yang bisa dipertahankan di Indonesia ini? Kalau dibilang kearifan lokal, kearifan lokal banyak sekali juga yang sudah terbuldoser. Di banyak tempat itu kita pikir ini biasa-biasa saja. Ternyata ujung-ujungnya juga
tetap perlu ini, perlu itu, dan seterusnya. Saya banyak sekali jalan di daerah-daerah, tinggal satu mimpi saya, kalau Indonesia ini kita tetap bisa pertahankan saja pluralismenya seperti ini. Kita bisa tetap mempertahankan kemajemukannya dengan komitmen kebangsaan bahwa tidak ada satu pun suku, kelompok, agama, atau apapun yang bisa membangun negara ini sendiri. Kita harus bersama-sama. Dan itu komitmen yang hampir rata di Nasdem. Semua bangsa ini kita harus move on bersama-sama, kita harus maju bersama-sama. Orang nggak tanya agama kita mesti belajar lah. Masa London, Inggris itu kan pusat Anglikan sedunia. Kenapa dia mau pilih orang India menjadi Perdana Menteri? Kenapa? Karena Indianya bisa memberi pelayanan sama dia. Jadi nggak perlu ditanya lagi, kamu agama siapa, anak siapa, suku apa. Nah itu modal kita ke depan untuk berangkat menuju Indonesia emas. Oke, itu mimpinya Hermawi Taslim ya, soal Indonesia dengan kemajemukan, meritokrasi gitu. Dalam bayangan Anda itu kapan akan tercapai? Kapan ya? Tapi paling tidak 2045 itu kita sudah punya landasan yang kuat menuju ke sana. Sekarang kan di banyak sekali tempat apa yang saya omongin tadi hampir terjadi. Orang sudah nggak peduli lagi. Orang mungkin juga karena pengaruh teknologi, orang melamar kerja nggak perlu lagi pakai agama, meriksanya. Sekarang di beberapa bagian dari misalnya pemeriksaan di kepolisian, orang tes kepolisian tuh hasilnya langsung keluar. Itu mungkin tidak bisa mengikis semua nepotisme tadi, itu bisa mengurangi. Jadi kita memang mengalami kemajuan, tapi kemajuan kita itu lambat sekali, tiba-tiba kita mundur juga dengan sangat cepat. Nah, mekanisme yang seperti ini yang kita harus atur bagaimana caranya. Oke. Indonesia 100 tahun mimpi dari Hermawi Taslim, Indonesia dengan meritokrasi, dengan kemajemukan, itu bisa terwujud? 17 Agustus 2045? Maksudnya 2045 itu kondisi-kondisi menuju ke sana itu sudah siap semua. Karena sekarang kan 2024 tinggal 21 tahun. Kalau merujuk kepada pernyataan Prabowo ketika kami datang ke Kertanegara bulan lalu, beliau mengatakan, ya seperti yang dikatakan Pak Surya itu, yang penting sekali bersatu ini elit. Jangan saling memanas-manasi, jangan saling memprovokasi, jangan habiskan energi kita untuk konflik-konflik internal yang tidak penting. Jadi 2045 itu saya membayangkan semua perangkat menuju terbang ke negara maju itu kita sudah punya. Kalau sekarang kan kita masih seperti sekarang ini. Kemarin baru saja Bambang Susetio baru ngomong sedikit mau amandemen Undang-Undang 45, sudah rame orang ribut. Sebenarnya itu kan sesuatu yang biasa saja. Ya kan? Masa Undang-Undang Dasar sudah dianggap suci begitu? Dia kan harus tetap aktual dengan zaman. Jadi kalau ditanya kapan, menurut saya 2045 itu semua prakondisi menuju masyarakat adil makmur itu kita sudah punya. Sekarang apakah ada kemakmuran? Ada, tapi sebagian. Apakah ada kemajuan? Ada, tapi kita tidak sabar melihat kemajuan itu. Tapi kemiskinannya juga ada. Kemiskinannya malah dalam beberapa hal bahkan bertambah. Itu juga kenapa? Karena saya semakin yakin ya setelah berjalan itu, sebagian orang miskin itu karena nggak punya akses. Karena nggak punya akses. Karena ternyata orang-orang daerah itu tidak bodoh. Saya pulang kampung bertemu teman-teman yang dulu juara kelas di SD di Nias. Dia begitu bangga bercerita, saya sekarang golongan 4A. Saya kepala sekolah. Cuma 4A dia begitu bangga. Hanya itu yang dia bisa capai. Kalau dia ke Jakarta mungkin dia bisa menggantikan Surya Paloh kalau ini orang. Bukan cuma sekedar jadi sekjen. Maksud saya ada orang-orang yang terkepung oleh situasinya, terkepung oleh lingkungannya,
nggak bisa kemana-mana, dia cuma di situ aja. Seperti lari-lari di tempat. Nah, bagaimana kita lebih mengenjot dunia pendidikan. Saya banyak juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang belajar di luar. Sedih sekali kalau kita dengar, kamu kenapa nggak mau pulang? Nggak ada masa depan, Om. Kenapa nggak ada masa depan? Ini di luar negeri? Iya, bukan anak-anak Indonesia. Anak Indonesia di luar negeri? Iya. Lalu dia bercerita lah pengalaman teman-temannya segala. Nah, itu juga kita harus siapkan. Suruh orang belajar ke luar negeri, dia lebih bagus tinggal di sana, tapi ada jaminan stabilitas kehidupan. Kalau di sini kan, kalau orang mau pakai backingan, kalau backingnya sampai 2 tahun lagi, sesudah itu dia selesai. Berapa banyak dokter-dokter kita yang belajar di luar negeri pulang di sini nggak bisa praktek, hanya tertahan karena birokrasi dan segala macam. Jadi meritokrasi itu, bagaimana mewujudkan meritokrasi, itu menurut saya PR kita menuju 2045. Sebagai aktivis dan sekarang menjadi sekjen partai, kalau menurut Bang Hermawi, apa sih masalah atau ancaman yang paling berbahaya bagi Indonesia? Ancaman yang paling berbahaya buat Indonesia adalah kemiskinan, ketimpangan sosial. Gus Dur bilang, kalau perut orang lapar, dia nggak bisa bedakan lonceng gereja, azan masjid, dia nggak bisa bedakan. Sama-sama buat dia itu nggak bagus itu. Bikin perut saya tambah lapar itu. Jadi musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita kemiskinan, musuh kita ketimpangan sosial. Bukan musuh kita si agama ini, agama itu. Musuh kita Dan kemiskinan terjadi karena apa? Kemiskinan terjadi karena tidak adanya pemerataan kesempatan. Terutama di bidang pendidikan. Banyak sekali anak-anak itu ditanya kenapa tidak sekolah, dia nggak bisa jawab, tapi dia nggak sekolah. Kita tanya orang tuanya, ya itu lebih bagus bantu-bantu saya, nggak jelas itu sekolah. Jadi mindset orang tuanya terhadap pendidikan itu buruk sekali. Yang orang tua yang melek pendidikan itu, karena saya orang Sumatera, ya, orang Batak, orang Minang, mereka bisa jual apa saja buat anak mereka sekolah. Tapi yang lain, apa itu sekolah? Malah gurunya bisa dilawan dan seterusnya. Ini kita mau menuju Indonesia emas, mau 100 tahun merdeka, masih banyak persepsi yang seperti itu. Dan itu yang itu kemiskinan yang sesungguhnya menurut saya. Kemiskinan yang sesungguhnya. Kalau negara idaman atau negara, tentunya Bang Hermawi pernah melihat referensi atau pernah berkunjung ke sejumlah negara. Negara mana yang menurut Bung Hermawi adalah mendekati cita-cita ideal? Inilah negara yang saya impikan, negara yang saya dambakan. Saya senang ya dengan Jerman. Orang berpenghasilan di atas 1.000 euro. Gini, di Jerman itu kita nggak bisa sembunyi. Sistemnya sudah demikian rupa, kita nggak bisa sembunyi penghasilan kita. Kita nggak bisa sembunyi. Pokoknya tidak boleh bisa sembunyi. Sampai sekali berbapaknya Steffi Graf juga ketahuan kan. Dan ternyata senang dan bahagia itu tidak harus kaya. Mereka sederhana. Saya beberapa kali itu tinggal di rumah teman. Mereka sederhana. Mereka juga nggak dikejar-kejar waktu. Harus ke sana kemari. Dan orang tidak tidak silau dengan materi-materi itu. Dia nggak merasa rendah diri. Dia naik kereta api. Hampir nggak ada bedanya di kompleks itu. Orang punya mobil dengan orang yang tidak punya mobil. Tata cara dia menatap orang segala macam. Kalau di sini kan kita terlalu glamor dengan kebendaan. Itu menurut saya satu contoh yang tidak baik juga dipertontonkan oleh para petinggi kita. Saya mau kasih contoh. Saya beli mobil. Lalu ada 2 anggota DPR bilang, mobil ini kita urus pelat pejabat itu, itu belakangnya. Saya bilang saya nggak mau. Ini kan bukan mobil pejabat. Dan ini kan saya beli dengan uang saya sendiri. Mereka bilang biar
ganjil genap itu biar nggak diganggu, biar segala macam. Bilang enggak. Ya sudah risiko saya. Kalau ganjil saya pakai ganjil, kalau genap saya pakai genap. Saya cuma beli mobil yang nggak terlalu murah. Nah, tapi maaf ya, berapa orang seperti saya? Iya. Itu masih ada. Wakil ketua komisi 11. Dia marah-marah sama saya. Kamu ini dapat kemudahan, ada jabatan, kita mau urus. Enggak, saya bilang. Ada apa di belakangnya itu? Apa itu? Ya, RFH, RWS gitu. Ya, RF apa segala macam. Nah, di kompleks juga begitu. Pak Taslim sekarang sekjen nih, kok plat mobilnya nggak diganti? Apa hubungannya? Apa hubungannya jadi sekjen dengan plat mobil yang diganti? Mobil-mobil yang sama. Jadi aneh kan? Aneh. Jadi bukan kita yang jadi aneh di mata mereka, jadi lucu kan? Kenapa saya bilang? Ada urusan apa? Terbawa pada privilege ya, kenikmatan-kenikmatan ya. Tapi kan bukan hak kita. Ya kan? Kita mau nikmat. Kalau kita nikmati. Saya kalau yang paling nikmat saya adalah kalau makan nasi Padang pakai cuci tangan, angkat kaki sebelah itu sudah paling nikmat buat saya. Tapi kalau hak orang itu kan jadi lucu sekali. Oke. Bang, kalau tadi Jerman sebagai negara yang dicita-citakan atau yang diidamkan, yang ideal gitu. Kalau tokoh atau pemimpin di nasional maupun di internasional yang paling mendekati cita rasa dari Herman Witasim, pemimpin seperti apa? Pemimpin siapa itu sebenarnya? Ada nggak? Saya tadi pernah di awal disebutkan I.J. Kasimo ya sebagai tokoh Katolik. Jadi kenapa saya mengagumi I.J. Kasimo? Dalam buku Kasimo Hidup dan Perjuangannya diedit oleh teman Mas Budiman. Mas Harto. Siapa namanya? Franz Parera. Oh, Franz Parera. Pertama, dia sedemikian sayang sama keluarga, tapi juga sayang kepada politik. Berulang-ulang dia dihukum oleh keluarganya, tidur di kursi panjang di depan. Tapi dia konsisten. Dia pergi sidang kabinet naik beca. Saya terus terang, saya nggak sampai seperti itu. Nggak kuat saya kalau seperti itu. Walaupun dulu memang beca masih kendaraan bergengsi, tetapi kemudian saya kenal beberapa keluarganya. Saya yakin mereka tidak korupsi. Karena hidupnya juga seperti saya. Padahal dia kan elit ya, lama berkecimpung di dunia politik. Kemudian Gus Dur. Satu ketika, biar ini saya nggak pernah cerita, biar anak-anaknya dengar. Satu ketika kita ya kesulitan lah. Akhirnya muncul ide. Saya, Adi Masardi dan siapa lagi. Kita bilang, nggak boleh begini anak presiden. Jadi kita inisiatif sendiri, diam-diam mau mengurus ini. Supaya, mereka sendiri nggak tahu supaya anak-anak Gus Dur jadi komisaris waktu itu. Ketahuan sama Gus Dur kita dikumpul. Kalian ini sudah seperti keluarga saya. Anak-anak saya itu saya kasih sekolah dengan benar. Jadi dulu waktu pertama kali kita kenalan, saya bilang kita harus jadi sapu yang paling bersih. Kalian hentikan semua itu. Jadi dia tahu. Nah, mengapa saya bilang Gus Dur? Saya ikut Gus Dur itu bisa ke Madura, bisa ke luar negeri juga selalu di kelas ekonomi. Kelas ekonomi pesawat, makan seadanya. Dan saya tahu persis juga Gus Dur tidak meninggalkan apa-apa. Kalau saya bisa 1/10 seperti Gus Dur saja saya kepingin, tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau cerita lagi begini, Mas. Tahun 99 ketika saya jadi lawyer, saya bertemu Leo Sukoto, Uskup Agung Jakarta. Saya minta berkat. Saya minta satu ya, Taslim, kamu nggak boleh membela orang yang mau bercerai. Saya pertahankan prinsip itu sekitar 10 tahun. Tapi makin lama, anak-anak makin besar, lalu perkara-perkara perceraian ini menarik karena uangnya juga banyak. Jadi kita ini bukan
Kita ini bukan orang suci, kita ini bukan nabi. Tapi setelah kemudian anak-anak selesai sekolah segala macam, saya kembali kepada nilai itu. Kemarin saya hampir marah sama seseorang, orang yang saya kenal betul. Saya nggak mau bela dia bilang apa? Saya kan nggak pernah nawar, bikin aja hitungannya. Saya mau pisah sama dia, dia makilah istrinya, ribut soal harta segala macam. Saya bilang bukan itu. Karena saudaranya pernah saya bela beberapa tahun yang lalu ketika hidup saya membutuhkan tuntutan lebih dan saya nggak bisa hidup, anak saya nggak mungkin bisa bertahan kalau saya nggak memegang perkara itu. Nah, itu tidak mudah, tidak mudah. Oke. Di sini juga kadang-kadang orang heran ya. Saya bilang enggak, kita sederhana itu bukan pencitraan. Kita memang sederhana. Apa Kita adanya. memang sederhana. Oke. Bang, kalau tadi mempunyai sosok seperti I.J. Kasimo, mempunyai sosok seperti Gus Dur, mungkin ada juga bangsa ini punya punya Agus Salim, punya Hatta, ya. Sekarang kenapa di era yang sangat modern justru tidak muncul sosok-sosok yang kemudian bisa menjadi hero atau bisa menjadi idola dari zilenial atau anak-anak muda? Apa memang tidak ada atau memang seperti apa? Kalau menurut saya ada ya, cuman sekarang karena eranya era medsos, orang-orang seperti itu biasanya nggak suka juga masuk medsos. Yang kedua, idola sekarang ini kan orang sudah bergeser, nilai sudah bergeser, yang diidolakan bukan begitu. Orang yang diidolakan bukan begitu, orang yang diidolakan orang yang bergelimang dengan materi. Saya kenal berapa belas tahun yang lalu, saya berkenalan dengan seorang jaksa di Jakarta Utara. Dia naik angkot, setiap dia mau masuk kantor ke kamar mandi, rambutnya dibasahin, dia sisir. Saya punya teman hakim satu angkatan. Hanya untuk pindah saja. Pindah dari kota ini ke kota yang lain, kita itu keroyokan nyewa truk untuk mengangkut barangnya. Karena yang dibayar oleh Mahkamah Agung hanya satu kendaraan. Sementara dia harus bawa ranjangnya dan segala macam. Ada. Dan orang-orang seperti itu tidak senang dengan publikasi. Tidak senang dengan publikasi. Kalau dia tahu kita mempublikasikan dia akan marah. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu, kita punya komitmen moral, orang-orang seperti itu tanpa publikasi, tapi kita bagaimana memperbanyak mereka. Bagaimana memperbanyak mereka. Nah, saya sampai pada satu kesimpulan, ini juga saya baca dari buku Kasimo, dia bilang itu satu kata dan perbuatan. Anak saya 3 orang, sudah sarjana, tidak pernah merokok, karena saya tidak pernah merokok di rumah. Di luar juga nggak merokok. Jadi anak-anak sekarang kan nggak suka ngomong, mereka mau contoh, ya kan? Mereka mau contoh. Jadi yang tidak ada di Indonesia ini kan keteladanan, contoh. Keteladanan. Contoh. Ngomong begini, tahu-tahu besok ketangkap dan seterusnya. Yang terjadi malah itu kan, seolah-olah omongan itu nggak ada kaitannya dengan kelakuan. Itu yang menurut saya paling berbahaya. Oke. Untuk Indonesia yang lebih baik, apa yang disarankan oleh Sekjen Partai Nasdem terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran? Terhadap pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran itu yang pertama mulailah dengan, dan ini tidak mudah tentu ya, karena mereka ini komunitas-komunitas besar, punya pergaulan. Sekuat mungkin, sedapat mungkin mulailah dengan menempatkan orang-orang baik dalam arti ukurannya hati dalam bidang-bidang pelayanan publik. Itu tidak mudah. Karena kalau orang melakukan itu pun nanti dituduh macam-macam, dibilang pencitraan segala macam. Tapi saya terkesan dengan cerita Prabowo di Kertanegara. Ketika tahu hari pertama dia menjadi menteri, rapat dengan keluarga, dia jelaskan itu. Bahwa? Dia jelaskan itu, saya sekarang pejabat publik,
saya minta keluarga tidak mengintervensi. Sebulan kemudian dia periksa. Ada beberapa tender ini punya keluarganya, punya ponakannya segala macam. Menurut dia, ini pengakuan dia sepihak, semua dikesampingkan. Nah, kalau itu saja bisa dilakukan oleh seorang Prabowo dan seorang Gibran, kita bisa mulai dengan sesuatu yang baru. Dulu saya jatuh hati kepada Jokowi ini ketika mendengar cerita Sukadiri Nakit. Cucunya lahir di PKU Surakarta. Cucunya siapa? Cucunya Pak Jokowi lahir di PKU Surakarta. Datanglah keluarga-keluarganya mau pinjam mobil di istana untuk datang ngelihat segala macam. Ini cerita Mas Kardi. Kata Pak Jokowi, yang urusan lahiran itu kan urusan keluarga. Kalau kalian mau pinjam mobil, itu kan itu aset negara, nggak boleh katanya. Nah, kenapa saya pegang itu? Saya percaya Mas Kardi itu orang baik, dan dalam sepanjang pergaulan kami, sepanjang yang saya tahu dia nggak pernah bohong sama saya. Nah, tapi kemudian seiring berubahnya waktu, dulu kan juga beliau pernah ke Singapura naik naik kelas ekonomi dan seterusnya. Seiring dengan berubah waktu, jadi makanya saya bilang manusia ini bisa berubah. Yang penting kita dengan sekuat tenaga berjanji dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Itu kalau pengalaman hidup saya, pengalaman hidup itu ketika Monsignor Leo mengatakan jangan membela orang bercerai karena uangnya banyak. Pada satu ketika saya butuh uang banyak sekali di rumah karena anak-anak saya baru mulai besar. Saya urus perkara perceraian dan memang itu mudah. Kemudian ketika saya bisa hidup tanpa itu, sekarang saya tidak menangani itu lagi. Saya tidak tahu itu bisa jadi contoh atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi tanpa mengurus perkara perceraian saya bisa hidup. Itu prinsipnya. Jadi yang hilang di Republik ini adalah keteladanan. Keteladanan. Satu kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Dan Anda mencoba untuk menerapkan satu kata dan perbuatan. Satu kata dan perbuatan dengan teman-teman dalam skala-skala kecil. Di lingkungan, saya mantan ketua RT, di lingkungan, hal-hal yang bisa kita sederhana. Hal-hal yang kecil kita bisa habiskan, yang besar kita kecilkan. Tidak menjadi kompor tidak menjadi sumbu bagi masyarakat. Menurut saya itu juga penting. Banyak sekali hal-hal kecil itu di blow up menjadi seolah-olah dia sedemikian rupa. Itu menurut saya tidak baik sama masyarakat kita itu, karena masyarakat kita ini gampang sekali tersulut ya. Kenapa saya suka ke Ambon? Kalau saya dengar cerita mereka, Vela Gandong. Bagaimana menyedihkan, kehilangan ini, kehilangan itu, yang akhirnya sekarang tidak ada pilihan lain, hidup bersama lagi. Terakhir di Pulau Haruku itu, 2 kampung hanya terpisahkan karena agama yang berbeda. Mereka saling membakar, besoknya mereka pelukan, menangis lagi. Tapi sudah jadi abu semua. Ya. Jadi tidak mudah. Tidak mudah ya, tapi tetap harus optimis. Harus optimis karena nggak ada yang mau bangun negara kita ini, hanya kita. Oke, Bung Hermawi Taslim, Ya. Thank you ya. Terima kasih. Itulah obrolan saya dengan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan, mulai adanya keteladanan yang sangat penting, dan juga ada istilah yang bagi saya menarik adalah nepotisme sekonyong-konyong. Itulah pesan dari Sekjen Nasdem. Silakan memberikan komentar atas gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Hermawi Taslim, dan silakan juga like, share, dan subscribe jika kanal ini bermanfaat bagi Anda semua. Thank you, jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya.